Bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya garing, kriuk banget. Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Family Mama Anggi. Gak nyangka ternyata labu siam bisa dijadikan ala kentang Mustafa loh. Cobain deh, ini inovasi baru dari labu siam. Gak kalah loh rasanya dengan kentang Mustafa. Padahal secara labu siam kan harganya lebih murah kan? Tapi rasanya enak banget. Yuk, kamu yang pertama langsung jual. Dan juga belum banyak yang jual. Kalian wajib coba ya, karena ada bahan tambahan yang bikin enak loh. Kalian penasaran nggak apa itu bahan tambahannya yang bikin labu siam Mustafa bikin enak? Jadi nagih loh rasanya. Oleh karena itu, tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Ini sudah saya siapkan labu siam sekitar 1,5 kg. Seperti ini kita akan jadikan ide bisnis. Sekarang kita akan belah dulu labu siamnya. Seperti ini ya. Kemudian akan kita gosok-gosok seperti ini. Biar getah labu siamnya pada keluar ya. Kelihatan ya. Kemudian kita lakukan lagi semua labu siam. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita buang ya tengahnya. Kemudian kita akan kupas kulitnya. Ini labu siamnya sudah saya cuci bersih ya. Ini akan kita parut semuanya ya. Kita buat parutan memanjang seperti ini. Nah, ini dia hasilnya parutan labu siam yang sudah kita parut tadi ya. Kemudian kita akan tambahkan garam halus 2 sendok makan. Selanjutnya kita akan cuci bersih ya. Jadi kenapa tujuan dikasih air garam? Biar nanti getah-getah di labu siam tuh bakal berkurang. Nah, ini labu siamnya sudah saya cuci bersih ya, sampai 4 kali tadi. Kemudian ini kita akan peras untuk memastikan air di dalam kandungan labu siam ini betul-betul sudah habis. Nah, kemudian kita akan peras ya. Ini dah air yang sudah didapat tadi tuh. Nah, sekarang kita akan meracik tepungnya. Ini ada tepung beras 400 gram. Lalu campurkan tepung tapioka 100 gram. Yang terakhir kita masukkan tepung terigu 150 gram. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Nah, ini fungsinya baking powder agar labu Mustafanya renyah dan hasilnya garing kriuk. Saatnya kita mulai penepungan. Ini labu siam yang sudah dikeringkan tadi, kita ambil segenggam atau 2 genggam ya. Lalu kita ambil sedikit saja ya. Mulai kita balurkan. Jadi agak sedikit ditekan nggak apa-apa ya, biar nanti labunya bisa tercampur merata dengan tepung. Kemudian akan kita saring biar nggak banyak tepung yang terbawa di dalam labu ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian akan kita saring kembali. Ini minyaknya sebelumnya sudah saya panaskan ya. Ini sudah panas, kita pakai api sedang saja. Ini langsung saja ya, kita akan goreng. Gorengnya secukup saja, jangan terlalu banyak. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, mencar-mencar, jadi tidak sampai menggumpal. Itu tujuannya pada saat setelah diaur-aur, terbalurkan dengan tepung tadi, langsung digoreng ya. Jangan ditunggu sampai
banyak-banyak atau menumpuk. Dikhawatirkan menyebabkan tepungnya nanti menggumpal. Labu Mustofanya sudah berwarna kecoklatan ya, ini segera akan kita angkat. Garing ya. Wow. Masya Allah, hasilnya lumayan banyak ya. Kita akan goreng lagi. Ambil kira-kira 2 genggam labu siam seperti ini. Kemudian kita akan goreng lagi labu siamnya. Kemudian ini cepat langsung diaduk ya, biar tidak menempel antara satu sama yang lainnya. Nah, ini sudah terlihat kan, minyaknya tenang, tidak banyak buih lagi. Ini tandanya labu Mustofanya sudah matang ya. Ini tadi durasi saya masak 8 menit. Dari 1,5 kilo labu siam setelah digoreng menghasilkan 1 kilo 1 on. Banyak juga ya hasilnya. Nah, ini dia bahan tambahannya yang bikin labu Mustofa jadi enak. Nah, sekarang saya akan menggoreng ikan teri ya. Ini ada ikan teri Medan sekitar 1 on. Ini kan kita akan goreng biar labu Mustofanya jadi enak. Kita akan goreng kacang ya. Ini ada kacang 150 gram. Kita akan goreng kacang sampai matang. Sekarang kita akan buat bumbu baladonya. Ini sudah saya siapkan cabai merah 80 gram, cabai rawit merah ini ada 10 buah, bawang putih 3 buah. Semua ini akan kita blender. Kemudian kita tambahkan air. Nah, sekarang kita akan blender. Kira-kira hasilnya seperti ini kalau sudah di blender. Nah, ini sudah saya siapkan penggorengan. Ini akan kita masukkan minyak sayur 20 ml. Lalu kita masukkan bumbu yang sudah di blender. Kita masak sambalnya hingga airnya menyusut. Airnya sudah menyusut ya, tuh. Kemudian kita tambahkan minyak sayur sekitar 100 ml. Nah, jadi cara yang tepat untuk bikin sambal labu siam Mustofa. Jadi sambal ini air yang dalam kandungan sambalnya harus habis ya. Insya Allah hasilnya nanti labu Mustofanya kriuk garing banget. Kemudian kita tambahkan gula merah 60 gram. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu baru kita campurkan seasoningnya. Ini ada garam halus 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh. Ini saya masukin semua. Nah, ini ternyata minyak sayurnya kurang ya. Kita akan menambahkan lagi 30 ml. Jadi total minyak yang saya pakai 130 ml. Ini kita masak sampai gelembung-gelembungnya melebar-melebar ya. Itu tanda kandungan airnya betul-betul sudah habis. Setelah masak sambalnya, kemudian ini kita masukkan ya labu Mustofanya. Kemudian langsung kita kecilkan api kompor. Ini diaduk cepat. Biar hasilnya labu Mustofa kita tambah top, marko top. Ini saya ada bahan yang membuat labunya tambah enak, yaitu masukkan kacang yang tadi kita goreng ya. Lalu ikan teri Medan yang sudah kita goreng tadi, ini diaduk-aduk sampai tercampur rata lagi. Nah, ini api kompor sudah saya matikan ya. Kemudian saya akan mengaduk labu Mustofa ini sampai betul-betul dingin. Nah, ini sudah saya aduk ya. Kira-kira durasinya 20 menit sampai betul-betul garing ya. Labu Mustofa ini kalau diaduk seperti ini sampai dingin garing ya bunyinya ya. Teman-teman bisa dengerin sendiri kan tuh. Tuh. Betul-betul garing nih. Rahasia bagaimana cara membuat sambal labu Mustofa agar betul-betul tahan lama, garing, kriuk banget.
Ini akan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini waktunya kita cobain. Nggak afdol rasanya kalau nggak dicobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Labu Mustafa jadi tambah enak. Masih krenyes-krenyes dengan kacang gorengnya. Dan dari labu siamnya itu rasanya juga setelah dibuat sambal seperti ini agak manis-manis ya. Gurih banget. Nah, sekarang waktunya saya akan masukkan ke dalam plastik standing pouch yang ukurannya 12 x 20 cm. Tadi labu Mustafanya sudah saya timbang, beratnya per standing pouchnya 120 gram. Kemudian ini akan kita tutup rapat ya. Tutup rapat. Ini teman-teman kalau biar lebih awet lagi, ini betul-betul dikasih isolasi ban yang kuat ya, biar nggak ada udara yang masuk. Kemudian untuk meningkatkan harga jual, ini kita kasih stiker thank you. Tuh ya, saya akan coba makan. Ini cocok banget ya, labu Mustafa dimakan dengan nasi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kriuk habis. Demikian tadi cara membuat labu Mustafa bisa dijadikan ala kentang Mustafa. Rasanya nggak kalah loh. Ala family Mama Anggi. Semoga bermanfaat dan juga bisa dijadikan untuk ide jualan. Kita bisa jual mulai harga 15.000 sampai 20 ribuan. Atau sesuaikan aja dengan modal dan keinginannya di daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.